Halo Bang, sebut saja namaku Hadi. Ini pengalamanku mungkin yang paling menyeramkan menurutku pribadi. Pengalaman ini saat aku touring bersama dua temanku ke Jogja. Oh ya Bang, sebelum ke Jogja, kami ke Menganti dulu, yang ada di Kebumen. Kejadian ini terjadi pada tahun 2018 lalu, ya. Oke. Dan sampai sekarang aku masih ingat setiap kejadian itu. Singkat cerita, waktu itu suasana masih H+5 Lebaran. Dan 3 hari setelah itu kami sudah harus kembali bekerja. Jadi kami memanfaatkan sisa libur untuk touring kecil-kecilan. Waktu itu aku berangkat bersama dua temanku. Sebut saja namanya Rian dan Dimas. Dan kami semua laki-laki. Kami menggunakan 2 motor. Aku mengendarai motor sendirian, sedangkan Rian berboncengan dengan Dimas. Waktu itu, tujuan pertama kami adalah Pantai Menganti yang ada di Kebumen. Kami berangkat sejak pagi buta agar tidak terlalu panas saat perjalanan. Oh iya, kami berasal dari kota yang ada di Jawa Tengah. Pokoknya dari kota kami hanya 4-5 jaman kalau ke Pantai Menganti. Oke. Singkat cerita, setelah beberapa jam kita motoran dan alhamdulillah tidak terjadi apa-apa, akhirnya kita pun sampai ke Pantai Menganti. Namanya motoran beberapa jam dan jalan menuju pantai cukup melelahkan karena banyak tanjakan dan tikungan tajam, tetapi semua rasa capek terbayar ketika melihat laut biru dari atas bukit. Waktu itu, pas kami di pantai, kami menghabiskan waktu sampai sore. Ya, selayaknya remaja pada umumnya. Berfoto, makan mie instan di warung pinggir pantai, lalu menikmati suasana pantai. Maklum, kapan lagi bisa gini? Soalnya ini kesempatan kami bertiga untuk menikmati waktu bersama. Atau hanya sekedar liburan sebelum masuk bekerja. Karena waktu sudah menjelang sore dan kalau gak salah, jam sudah menunjukkan pukul 4 lebih. Kami pun memutuskan untuk pulang. Namun saat hendak pulang, Rian tiba-tiba berkata, "Gimana kalau lanjut ke Jogja? Mumpung besok masih libur nih. Gimana kalau lanjut ke Jogja? Mumpung besok masih libur nih." Gitu kali ya guys, oke? Tanpa mikir, aku langsung setuju. Gas saja, kapan lagi kan? Dimas juga setuju. Yang penting nginep aja, ucap Dimas. Kami pun sepakat dan kami saat itu langsung meninggalkan Pantai Menganti sekitar jam 5 lebih. Waktu itu, perjalanan menuju Jogja memakan waktu beberapa jam. Dan angin malam mulai terasa dingin sementara badan sudah mulai pegal karena seharian naik motor. Kalau gak salah, sekitar pukul 8 malam kami pun tiba di Jogja. Maklum, kita waktu itu memang sedikit santai. Hehehe. Namanya Jogja kan? Namanya Jogja. Jam segitu pas masih ulang guys. Namanya Jogja kan? Jam segitu pas masih ramai karena banyak orang menghabiskan libur lebaran ke Jogja. Apalagi Jalan Malioboro selalu dipenuhi wisatawan. Tapi masalah mulai muncul ketika kami mencari tempat penginapan. Maklum, namanya anak muda kan, apalagi kami semua laki-laki. Waktu itu kami memilih hotel atau penginapan yang sesuai budget kami. Dan kalau bisa dapat kamar yang lumayan besar untuk 3 orang. Namun waktu itu kami belum dapat kamar satupun karena saat itu hotel kebanyakan full
atau penuh. Terutama di kawasan yang dekat Malioboro, walaupun ada tapi tidak sesuai budget kami. Hehehe. Dan waktu itu kami mulai panik. Bisa-bisa tidur di emperan nih, canda Dimas sambil tertawa. Namun tidak ada yang benar-benar tertawa waktu itu. Jam sudah menunjukkan hampir pukul 10 malam. Akhirnya kami keluar dari pusat keramaian dan masuk ke jalan yang lebih sepi. Di sanalah kami melihat sebuah hotel. Oh iya, dulu kami enggak pakai aplikasi ataupun survei dulu. Ya karena kami semua dadakan. Jadi ya kami cari hotel juga dadakan. Oh PUV ya guys nih guys. Bangunan hotel itu cukup besar. Mungkin peninggalan puluhan tahun lalu. Cat di dindingnya pun agak kusam dan beberapa jendela terlihat gelap dari luar. Masuk aja dulu yuk, kataku. Saat itu di lobi hanya ada seorang resepsionis, mungkin berusia sekitar 40 tahunan. Pak, masih ada kamar? Iya, masih. Jawabannya singkat. Lalu kami menyewa satu kamar berisi satu kasur yang cukup besar. Karena sebelumnya kami tanya dulu, apakah ada kamar yang bisa ditidurin 3 orang? Dan ternyata ada. Bisa kali ya guys, bukan ada ya. Bisa, tapi ada juga sih. Ya gitulah. Singkat cerita, saat menyerahkan kunci, resepsionis itu berkata, "Oh iya, kalau sudah larut malam, sebaiknya tetap di kamar ya." Aku hanya mengangguk karena aku kira itu sekedar aturan hotel. Kalau gak salah, kami mendapat kamar di lantai 3 dan kami naik lewat tangga. Gak tahu kenapa, karena kami diarahkan naik lewat tangga. Saat kami naik, suasana semakin seperti agak sunyi. Oh, suasana di sana semakin agak sunyi ya. Mungkin udah malam kali ya, jadi suasananya begini, pikirku saat itu. Dan koridor lantai 3 lumayan panjang. Lampunya sedikit terang dengan warna kekuningan dan bau khas hotel pun tercium. Gak tahu kenapa, tanpa sadar aku merasa merinding. Kok dingin banget ya, kata Rian. Saat itu aku dan Dimas tidak menanggapi perkataan Rian dan kami pun langsung masuk ke kamar hotel. Interior kamar itu seperti kuno, tapi ya nggak tahu juga. Mungkin konsep hotelnya seperti itu, karena ada lemari kayu yang cukup besar berdiri di sudut ruangan dan jam dinding seperti biasa. 1 jam kemudian setelah mandi, kami bertiga keluar untuk mencari makan. Saat itu kami ingin sekali makan gudeg, dan akhirnya kami pun kesampaian makan gudeg. Lalu sekitar pukul 11 malam kami kembali ke hotel tersebut. Seperti hotel pada umumnya, saat kami melewati lobi, resepsionis masih duduk di tempat yang sama. Aku sempat berpikir, apa sejak tadi dia tidak bergerak sama sekali ya? Ya begitulah. Sesampainya di kamar kami masih mengobrol. Besok sebelum pulang beli bakpia ya? Siap. Obrolan ringan itu membuat suasana kembali santai. Bahkan kami bertiga ngobrol kadang sambil tertawa. Namun sekitar pukul 12 malam, tiba-tiba terdengar suara pintu yang ditutup sangat keras dari ujung lorong. Brak, brak, brak. Kami semua terdiam. Itu tamu lain mungkin, kataku lirih. Itu tamu lain mungkin, kataku ya guys. Kata si Hadi ini. Lanjut ya guys.
Belum sempat melanjutkan pembicaraan, terdengar langkah kaki. Langkahnya pelan, seolah seseorang berjalan santai di koridor. Anehnya, suara itu berhenti tepat di depan kamar kami. Namun anehnya lagi, tidak ada ketukan pintu atau apapun. Seolah suara itu hilang di depan pintu kamar kami. Aku mencoba memberanikan diri, lalu aku membuka pintu sedikit. Dan pas ku coba mengintip sedikit, ternyata tidak ada siapa-siapa. Padahal jelas suara langkah tadi berhenti di depan pintu kamar kami. Lalu aku segera menutup pintu kembali. "Jangan iseng," kata Dimas. "Aku cuma lihat." Tak lama kemudian lampu kamar berkedip 2 kali. Lalu normal kembali seperti sedia kala. Dan saat itu kami pun mulai merasa tidak nyaman. Sekitar pukul 1 dini hari kami memutuskan tidur. Saat aku baru memejamkan mata beberapa menit, tiba-tiba aku mendengar suara. Tok, tok, tok. Suara ketukan pintu. Suaranya pelan dan lurus. Oh ya kan. Tok, tok, tok. Gitu kali ya guys. Saat aku membuka mata, ketukan itu kembali terdengar. Tok, tok, tok. Karena di saat itu aku sedikit takut, akhirnya aku membangunkan Rian. "Yan, dengar gak?" "Iya." Kami hanya saling memandang dan tidak ada yang berani membuka pintu. Sialnya, ketukan itu berlangsung hampir 1 menit. Namun akhirnya berhenti sendiri. Kami menghela napas lega. Namun rasa lega itu hanya sebentar. Beberapa menit kemudian terdengar suara seperti seseorang menyeret sesuatu di koridor. Srek, srek, srek. Suaranya pelan tetapi sangat jelas. Seolah ada kursi kayu yang digeser perlahan. Dan Dimas pun langsung duduk, bangun dari tidurnya. "Itu apaan?" "Gak tahu." Namun akhirnya kami bertiga memilih untuk diam. Di sini yang membuat kami bertiga sedikit takut. Karena televisi yang tadi mati tiba-tiba menyala sendiri beberapa detik. Lalu TV itu mati lagi. Padahal kami bertiga tidak ada yang pegang remote sama sekali. Karena merasa takut dan panik, lalu aku mulai membaca doa dalam hati. Dan jam sudah menunjukkan pukul 2 lewat. Mata terasa mengantuk, tetapi kami tidak ada yang benar-benar bisa tidur. Saat itulah aku mendengar suara dari arah kamar mandi. Suara keran air yang terbuka. Itu kali guys. Oke lanjut. Aku yakin tadi keran kamar mandi sudah ditutup. Dan lagi aku memberanikan diri. Lalu pelan-pelan aku membuka pintu kamar mandi. Ternyata keran air tersebut memang terbuka. Namun setelah itu aku tutup kembali. Belum sempat keluar, lampu kamar mandi tiba-tiba mati sebentar lalu menyala kembali. Seperti TV tadi. Oke. Ketika lampu kembali menyala, aku langsung keluar tanpa menoleh ke belakang. "Ada apa?" tanya Dimas. Itu keran menyala sendiri." Kami pun kembali memilih untuk diam dan mencoba mencerna apa yang terjadi di saat itu. Sekitar pukul 3 dini hari terdengar suara yang paling membuat bulu kuduku berdiri. Suara itu seperti suara perempuan tertawa. Suaranya lirih dan pelan. Seolah suara itu berasal dari ujung koridor. Aku menatap kedua temanku dan ternyata mereka juga mendengarnya. "Itu suara apa?" Bisik Dimas. Oh ini. "Itu suara apa?"
Namun tidak ada jawaban. Lalu terdengar langkah kaki seperti berlari. Dan suara itu berhenti tepat di depan pintu kamar kami dan tiba-tiba hening. Beberapa detik kemudian, ceklek, gagang pintu kamar kami bergerak, seolah ada seseorang yang mencoba masuk. Kami bertiga hanya bisa diam dan tidak ada yang sanggup berdiri. Namun, suara itu berhenti setelah hampir 1 menit. Tak lama kemudian terdengar suara langkah menjauh. Lalu aku memberanikan diri mengintip melalui lubang pintu. Dan ternyata memang tidak ada siapa-siapa. Namun setelah kubuka sedikit pintu dan kuintip, di ujung lorong tepat di bawah lampu, aku melihat sosok bayangan hitam berdiri membelakangi. Tingginya hampir menyentuh atap. Namun saat aku berkedip, sosok seperti bayangan itu hilang. Aku pun langsung mundur. Ada apa? Enggak ada. Oh, ada apa? Yang nanya mungkin kalau nggak Dimas ya siapa tadi, Rian apa siapa itu namanya. Oke, lanjut. Aku sengaja tidak menceritakannya agar mereka tidak panik. Menjelang subuh kami bertiga duduk sambil menyalakan televisi. Tak seorang pun yang benar-benar tidur saat itu. Begitu azan subuh terdengar dari masjid sekitar, suasana kamar mendadak terasa hangat. Dan kami pun tidur sebentar, lalu beberapa jam kemudian kami bangun dan segera mandi karena bersiap untuk check out. Karena saat itu kami berencana pulang di pagi hari agar pas sampai rumah nanti pas siang hari. Oke. Singkat cerita, di lobi resepsionis masih duduk di kursinya. Karena rasa penasaranku, aku memberanikan diri bertanya, "Mas, semalam banyak tamu ya?" Dia menatapku beberapa saat. Lantai 3. Iya. Enggak mas, semalam hanya kalian. Aku diam sesaat. Loh, terus suara langkah itu? Resepsionis hanya tersenyum tipis. Oh, mungkin itu petugas hotel kami mas yang lewat. Lalu resepsionis itu tersenyum. Dan aku pun tidak melanjutkan percakapan dan kami langsung menuju parkiran. Saat hendak memakai helm, seorang petugas kebersihan yang sedang menyapu menghampiri kami. Mas, semalam di lantai 3 ya? Iya pak. Beliau mengangguk pelan lalu berkata, gini mas, dulu pernah ada beberapa tamu yang Gini mas, dulu pernah ada beberapa tamu yang minta pindah. Mereka minta pindah kamar tengah. Oh, mereka minta pindah kamar tengah malam. Oh, balik nih guys. Gini mas, dulu pernah ada beberapa tamu yang minta pindah kamar tengah malam karena sering dengar pintunya diketuk. Ada juga yang melihat bayangan berdiri di ujung lorong. Nah, sejak itu lantai 3 memang jarang penuh. Tapi mas ini berani dan tidur di lantai 3 loh. Bukan apa-apa loh mas, karena enggak semua tamu diganggu kok, tenang. Aku hanya saling berpandangan dengan kedua temanku. Karena kami belum cerita kejadian semalam sama petugas kebersihan itu, tapi beliau langsung bicara seperti itu. Seolah-olah beliau tahu tentang hotel ini. Karena kami mau langsung jalan, kami pun tidak memperpanjang percakapan itu. Lalu motor langsung kami hidupkan. Selama perjalanan pulang kami lebih banyak diam. Baru ketika berhenti mengisi bensin, Dimas berkata, sebenarnya semalam aku lihat sesuatu.
Apa? Ucap Dimas. Tanya Dimas kali ya guys. Oke lanjut. Apa gitu kan. Waktu kalian hampir tidur, ada orang berdiri di dekat lemari. Tapi pas kulihat lagi, orangnya sudah gak ada. Aku menoleh ke Rian. Gimana sih guys? Oh Dimas yang berkata guys. Aduh aku kurang konsen guys. Waduh. Maaf ya guys ngantuk. Kita ulangi guys ya. Baru ketika berhenti mengisi bensin, Dimas berkata, Sebenarnya semalam aku lihat sesuatu loh. Apa? Waktu kalian hampir tidur, ada orang yang berdiri di dekat lemari. Tapi pas kulihat lagi, orangnya sudah gak ada. Aku menoleh ke Rian. Aku juga gak cerita. Tadi malam aku dengar ada yang memanggil namaku pelan dari luar pintu. Dan kami bertiga terdiam, bingung apa yang sebenarnya terjadi di malam itu. Sampai sekarang setiap kali ke Jogja aku selalu teringat hotel itu. Aku tidak pernah mencoba mencari tahu tentang hotel tersebut. Dan aku juga tidak pernah ingin kembali menginap di sana. Selesai.